Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kaum muslim yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah." Sungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amalan dengan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sampai ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala catatan takdir itu telah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka itu. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya ada di antara kalian layak malu bi amali ahli nar, ada yang melakukan dengan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa diraun, sampai jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala catatan takdir itu telah mendahulunya. Fayadkhuluha, maka orang itu di akhir kehidupannya masuk ke dalam neraka. Kaum muslim yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita tahu bahwa hidayah itu sangat penting sekali buat kita semua, yang mana setiap umat atau setiap kita, setiap kaum muslim diperintahkan untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melakukan di setiap sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di banyak ayat tentang bagaimana agar orang-orang Islam, kaum muslim ini meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perlunya hidayah ini, tidak hanya orang-orang bodoh, tidak hanya orang-orang jahil, dan tidak hanya orang-orang yang tidak tahu, tetapi semua, baik itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, maupun orang-orang yang sudah berilmu, maka diperintahkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ada suatu kisah yang mana orang-orang soleh di kalangan para sahabat dulu, atau di kalangan orang-orang terdahulu yang mereka itu dikira soleh, ternyata pada akhir kehidupannya dia keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Ubaidillah bin Jahsy, yaitu dia sudah hijrah yang pertama dan hijrah yang kedua, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia malah suka dengan khamr. Akhirnya dia menyukai khamr dan mati dalam keadaan mabuk. Yang kedua adalah Bal'am bin Bawra, yang mana juga dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa doanya sangat mustajab sekali. Dan Bal'am bin Bawra ini hidup pada zaman Nabi Musa. Dalam kehidupannya Bal'am bin Bawra ini sangat taat kepada Allah dan doanya sangat mustajab. Tetapi di akhir kehidupannya Bal'am bin Bawra ini mencintai dunia dan akhirnya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada seorang muadzin yang diceritakan di dalam kitab At-Tadhkirah, ada 2 jilid karangan Imam Al-Qurtubi, yang mana seorang muadzin ini dia tergila-gila dengan seorang wanita cantik yang di luar Islam, sehingga ketika itu muadzin ini mendekati wanita itu dan wanita itu mengatakan, "Kalau Anda ingin menikahi saya, maka keluarlah dari Islam." Maka ketika malam pengantin dan belum sempat untuk mencampurinya, seorang muadzin ini jatuh dari atas genteng sehingga meninggal dunia. Maka orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada Usairim bin Abdul Ashar, yang mana ini sangat luar biasa sekali. Kalau yang tadi beberapa tadi dari orang-orang yang taat kepada Allah, setelah itu menjadi kafir. Nah sekarang orang kafir yang langsung menjadi Islam dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Usairim bin Abdul Ashar. Sebagaimana Usairim bin Abdul Ashar ini adalah orang yang belum pernah bersujud, keningnya digunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi
dia dikabarkan bahwa orang Utsairim bin Abdul Ashar ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia telah mengucapkan syahadat, setelah itu tidak ada belum ada jadwal atau belum ada yang harus dia lakukan. Mau sholat juga belum waktunya sholat, mau puasa juga belum waktunya puasa, maka setelah itu ada panggilan jihad. Nah, setelah ada panggilan jihad, setelah syahadat langsung dia ke medan perang jihad. Nah, setelah itu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsairim bin Abdul Ashar ini termasuk salah satu golongan sahabat yang keningnya belum sempat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sombong dengan amal-amal kita jangan menyombongkan diri dengan apa yang sudah kita lakukan, tetap kita harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang-orang yang dulunya soleh, kini di akhir kehidupannya dia menjadi orang-orang yang tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi orang-orang yang dulunya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di akhir kehidupannya dia menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di tempat manapun, sehingga hidayah itu selalu melekat di dalam diri kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.